Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20. Saya beri judul ibadah yang mendatangkan berkah. Nah, ibadah merupakan ungkapan satu penghormatan atau kasih dan ketundukan kita kepada Tuhan. Jadi secara teorinya Tuhan suka, Tuhan berkenan atas ibadah umatnya. Namun kadang fakta berkata lain. Ibadah umat Tuhan bisa saja dibenci oleh Tuhan. Nah, kalau sudah dibenci begini, bukan mendatangkan berkah, tapi mendatangkan penilaian yang negatif, ketidaksukaan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ibadah kita bukan mendatangkan berkah, melainkan mendatangkan celaan. Untuk itu, mari kita simak teksnya. Yesaya 1 ayat 10 sampai 20. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadapi hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kendalikan orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bangsa Yehuda memang bangsa yang sangat religius, ya, sangat taat beribadah. Mereka tidak melupakan aturan peribadatan. Mereka tidak segan-segan memberikan korban bakaran, memberikan korban persembahan, melaksanakan hari raya keagamaan, hari Sabat. Tapi semua menjijikkan bagi Tuhan. Semuanya menjadi beban berat bagi Tuhan, ya. Nah, sebelum menjawab itu, mengapa ya? Mengapa semua ibadah mereka ini kok tidak berkenan ya? Namun kita lihat dulu sejauh mana ibadah mereka ya, kehidupan religius mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibadah mereka, orang-orang Yehuda ini sangat luar biasa. Secara kuantitas itu luar biasa sekali ya. Di ayat 11 saya bacakan. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Secara kuantitas itu sungguh sangat luar biasa, dikatakan banyak-banyak ya. Firman Tuhan. Lalu apa saja itu? Domba jantan, lemak dari anak lembu gemukan, ya. Jadi ada domba jantan, ini domba yang tentu terbaik ya. Akan lemak dari anak lembu gemukan. Wah, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan. Ada domba-domba, kambing jantan. Jadi secara kuantitas it's okay ya. Ini sangat
sangat baik sebenarnya ya, tidak ada yang salah ini secara kuantitas. Orang mempersembahkan yang terbaik atau yang terbanyak kepada Tuhan. Saya kira tidak ada salahnya di sini ya. Domba jantan, lemak, nah ini semua tertulis dalam hukum Taurat mereka ya. Dalam hukum Musa dituliskan untuk mempersembahkan lemak, mempersembahkan domba jantan, mempersembahkan kambing jantan dan lain sebagainya. Jadi secara kuantitas memang sungguh luar biasa ini. Lalu secara rutinitas, nah mereka juga luar biasa ya. Dikatakan di sini, kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan. Aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap. Jadi ada rutinitas. Mereka beribadah secara rutin. Nah, apakah rutinitas itu salah? Saya kira tidak juga ya. Karena memang ada perintah untuk mereka merayakan bulan baru. Mereka merayakan Sabat. Nah, kalau Sabat itu kan setiap hari Sabtu itu dirayakan kan. Nah, ini memang harus rutin. Kan? Kemudian ada pertemuan-pertemuan. Kemudian ada misalnya aturan untuk 3 kali dalam setahun laki-laki Yahudi untuk pergi ke Israel. Jadi memang secara rutinitas mereka bagus, mereka melakukan itu. Tapi kesalahannya di mana? Ya ini, yang tidak sungguh. Jadi bukan masalah rutinitasnya ya. Ketidaksungguhan ini. Kemudian penuh kejahatan. Nah ini persoalannya ya. Jadi mereka beribadah secara kuantitas oke. Secara rutinitas juga oke. Ya. Rutin mereka beribadah, tapi sayangnya tidak sungguh, sayangnya penuh kejahatan itu ya. Nah, selanjutnya secara intensitas. Wah, ini juga menarik di sini ya. Apabila kamu menadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Ini secara intensitas, walaupun ini kalimat ini kan kalimat pengandaian ya, tapi saya kira mereka juga rajin ya, bukan hanya rutin, tapi intensitasnya dalam doanya berkali-kali. Nah, orang Yahudi sangat-sangat religius, sangat-sangat beribadah. Secara kuantitas oke, mereka rela berkorban, mempersembahkan kambing, domba, dan lain sebagainya. Secara rutinitas mereka juga oke ya, rutin setiap pertemuan yang diadakan mereka datang ya. Kemudian secara intensitas, ya saya kira juga oke ya, berkali-kali berdoa. Nah, mengapa semua itu menjijikkan? Mengapa itu menjadi beban berat bagi Tuhan? Mengapa itu tidak mendatangkan perkenanan di hati Tuhan? Jawabannya adalah karena mereka dalam hidupnya masih melakukan segala dosa dan kejahatan. Nah itu. Jadi ini yang ditegur ya, bukan masalah rutinitasnya, kuantitasnya, intensitasnya, it's okay semua. Tapi dosa ini loh, kehidupan mereka yang berdosa, masih melakukan segala dosa dan kejahatan. Mulai dari pemimpin dan rakyatnya. Sehingga bangsa Israel diibaratkan seperti Sodom dan Gomora. Kita sudah membaca tadi ya. Seperti Sodom dan Gomora. Nah, Sodom dan Gomora adalah kota yang sudah dimusnahkan Tuhan. Itu ada dalam kitab Kejadian ya, catatan di sana bahwa kota ini penduduknya sangat-sangat jahat. Sehingga Tuhan murka, Tuhan mendatangkan hukuman. Tuhan mendatangkan hukuman atas kota Sodom dan Gomora ya. Sampai sekarang ada istilah sodomi, ya, itu mungkin dari Sodom ya. Mereka terkenal dengan asusila, tindakan asusilanya. Tindakan yang bejat, orang-orang yang tidak punya etika dan susila. Itulah orang-orang Sodom dan Gomora. Nah, ini orang Yehuda yang notabene adalah umat Tuhan, diibaratkan, disamakan dengan Sodom dan Gomora.
Padahal mereka orang yang religius, mereka orang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, betapa kerasnya teguran yang disampaikan Yesaya kepada umat Tuhan, yaitu Yehuda. Nah, ibadah mereka menjijikkan bagi Tuhan. Alasannya adalah dosa. Di ayat 15, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Ya, jadi ada dosa, ada kejahatan yang mereka lakukan. Itulah yang menyebabkan Tuhan jijik atas ibadah, atas penyembahan yang dilakukan oleh umat Yehuda. Nah, jadi ibadah jalan terus, dosa juga jalan terus. Mempersembahkan darah, tapi juga menumpahkan darah. Kita sudah baca tadi ya, mereka mempersembahkan kambing domba dan juga darah, tapi juga menumpahkan darah. Ini sebuah kejahatan, ya, pembunuhan. Nah, mereka selain dosa itu memisahkan ibadah dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ibadah mereka kepada Tuhan mereka sungguh-sungguh, tapi hidup sehari-hari sungguh-sungguh dalam dosa. Jadi ada pemisahan, ya. Kehidupan sehari-hari tidak berkenan. Mereka pikir supaya berkenan hanya hari-hari tertentu saja dalam beribadah, ya. Nah, apa yang Tuhan mau? Ini pertanyaannya, ya. Sederhana sebenarnya, yaitu pertobatan. Kita bisa lihat teks-teksnya, ayat-ayat tadi kembali, ya. Tuhan menghendaki orang berdosa itu bertobat. Di ayat 16, basuhkanlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Berhenti. Artinya tidak melakukan lagi. Stop. Itu berhenti. Nah, apakah sesudah itu pasif? Oh, tidak, ya. Pertobatan itu tidak berhenti melakukan hal-hal buruk. Berhenti saja. Itu belum. Ya, itu baru separuh bertobat, ya. Tapi kemudian mengambil langkah yang positif. Di ayat yang ke-17, belajar berbuat baik. Jadi setelah berhenti berbuat dosa, mulai belajar berbuat baik. Mengusahakan keadilan, mengendalikan orang kejam, membela hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Jadi Tuhan menghendaki orang berdosa bertobat. Bangsa Yahudi ini, ya, orang Yehuda ini bertobat, berhenti dari dosanya, kemudian belajar berbuat baik, mengusahakan keadilan, berhenti dari hal negatif, kemudian melakukan hal-hal yang positif. Nah, Tuhan menghendaki orang berdosa. Ya, Tuhan menyediakan pengampunan bagi orang yang bertobat. Dikatakan di sini, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosa bangsa Yehuda itu kelam, ya, merahnya seperti kain kirmisi, bisa menjadi putih. Ini gaya bahasa, ya, gaya bahasa membandingkan. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi intinya, sejahat apapun umat Yehuda, seburuk apapun dosa mereka, jika mereka mau bertobat, mau berbalik dari jalan itu, kemudian belajar berbuat baik, maka Tuhan menyediakan pengampunan, ya. Mereka bisa kembali seperti dulu, putih, seperti bulu domba, seperti salju. Pengampunan bagi yang bertobat Tuhan sediakan. Lalu yang terakhir juga penghiburan ini, ya. Tuhan menyediakan berkat bagi orang yang bertobat. Di ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Jadi ada berkat bagi yang bertobat. Jika kamu menurut
mau mendengar, mau bertobat, mau berbalik dari jalan yang jahat, kemudian melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, akan memakan hasil baik dari negeri itu. Namun sebaliknya, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Seperti kota Sodom dan Gomora yang ditunggang balikkan Tuhan. Ya, ada hujan api dan belerang. Nah, mereka juga akan mendapat hukuman, tapi berupa pedang jika mereka melawan dan memberontak. Lalu pilihan tetap ada bagi mereka, ya. Mendengar dan memperoleh berkat, atau melawan dan memperoleh pedang atau kesusahan atau kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat dengan jelas apa yang terjadi pada orang-orang Yehuda dari pasal 1 kitab Yesaya ini, ya. Jadi mereka memisahkan kehidupan dan ibadah. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Artinya apa? Jangan berpikir bahwa ibadah itu hanya 2 jam pada hari Minggu saja. Pada hari Minggu kita takut akan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, menangis-nangis di gereja, memuji Tuhan di gereja, menyanyikan lagu-lagu yang rohani pada hari Minggu, mendengarkan khotbah, mengaminkan khotbah. Tapi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali berbuat dosa. Datang lagi hari Minggu, bersikap religius. Datang hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya, kembali lagi berbuat dosa. Nah, jangan seperti itu, ya. Kita sudah melihat bahwa itu mendatangkan murka, bukan mendatangkan berkat dari Tuhan. Nah, ibadah harus baik, harus jalan terus, ya. Secara kuantitas oke, secara rutinitas tidak masalah, ya, asalkan rutin disertai dengan hati yang baik, gitu, ya. Kalau hanya sekedar rutinitas, ya itu salah, ya. Tapi kalau rutin dengan kuantitas, kualitas, nah itu baik, ya. Tapi juga ibadah kita harus disertai dengan tingkah laku yang baik, ya. Kita harus menjadi berkat untuk orang lain. Jangan kata-kata kita menyakiti orang lain. Di hari Minggu, mulut kita menyanyikan puji-pujian, berkat bagi Tuhan. Di hari yang lain, mulut kita menyakiti sesama, mencaci maki sesama. Nah, itu sesuatu yang salah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibadah dan hidup kita jangan dipisahkan, ya. Hidup kita harus baik, ibadah kita juga harus baik. Nah, ibadah kita akan berkenan kepada Tuhan. Nah, jika ibadah kita berkenan, ya, bukan mustahil Tuhan melimpahkan berkah atas kita. Nah, memang kita tidak beribadah dengan motivasi supaya dapat berkah, ya, tidak, ya. Tetapi ketika kita menyenangkan hati Tuhan, ketika tindakan kita menyenangkan hati Tuhan dan ibadah kita berkenan kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil, ya. Tidak mustahil Tuhan curahkan berkahnya atas hidup kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mari kita introspeksi diri kita, melihat kekurangan kita, dan belajar berbuat yang baik. Sehingga hidup dan ibadah kita sama-sama berkenan kepada Tuhan. Sehingga ibadah kita mendatangkan berkah. Terima kasih. Sampai di sini renungan dari saya. Tuhan memberkati.